Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kalian belajar tematik lagi ya. Kita sudah ke subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang pertama yaitu pembelajaran 1, bahasa Indonesia. Buka halaman 121. Simak ya. Banyak tempat umum di sekitar kita. Ada halte, terminal, dan stasiun. Semua itu tempat menunggu kendaraan umum. Kalian sudah pernah belum naik kendaraan umum? Seperti kereta, ya, bis, ya, ojek. Nah, itu adalah kendaraan umum. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini orang yang atau mengamati orang-orang yang mengantri di halte bis. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Nah, orang-orang yang menunggu di halte bis ini, mereka menunggu bis yang lewat sesuai dengan tujuan mereka. Nah, mereka duduk di halte, ya, di halte itu disediakan tempat duduk. Nah, di halte ini kita tidak boleh merusak ya, atau mencoret-coret temboknya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi harus menjaga kebersihan juga di tempat umum ya. Nah, biar orang-orang yang menunggu kendaraan di halte yaitu akan merasa nyaman. Nah, kalian bisa nanti kalau kalian sudah besar, kalian naik kendaraan umum. Kalau sekarang bisa ya kalian naik kendaraan umum, tapi harus didampingi oleh orang tua. Ya. Selanjutnya di sini ada percakapan Ino dan Ibu di halte. Ya, judulnya Halte Milik Bersama. Nah, nanti kalian baca ya dan kalian simak. Nah, anak-anak, selanjutnya halaman 122. Ayo mendengarkan. Kalian dengarkan ya, Bu Nur bacakan dan kalian pahami. Merawat dan menjaga tempat umum. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bis, stasiun kereta api, dan terminal. Ada pula pasar, puskesmas, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Orang datang ke halte bis, stasiun kereta, dan terminal untuk berpergian. Orang datang ke pasar untuk berbelanja. Orang ke puskesmas untuk berobat. Orang ke taman untuk bermain atau menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Nah, ini adalah penjelasan bahwa tempat umum itu adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Jadi tempat umum itu bukan milik pribadi atau milik sendiri, tapi milik banyak orang. Tidak boleh ada yang mengakui ya. Nah, kalian sudah tahu kan tempat umum itu yang kalian sudah sebutkan. Nah, tempat umum juga harus kita jaga kebersihannya. Ya. Dan tempat umum yang lainnya seperti pasar, mal, bank, ATM, ya, puskesmas, rumah sakit, sekolah. Nah, itu kita harus jaga ya kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan juga merusak benda-benda yang ada di sana. Kita harus bisa memanfaatkan tempat umum sebaik-baiknya. Nah, di sini ada jawaban pertanyaan berikut. Nanti kalian isi ya, langsung di buku paket saja. Selanjutnya ayo menulis ya, halaman 224. Isilah kalimat dengan kata, tulislah kalimat dengan kata-kata tersebut.
kalian tulis ya kalimat yang menggunakan kata halte, stasiun, dan terminal. Tentunya kalian sudah pandai semua untuk menulis kalimat. Dan boleh kerjakan, ayo lakukan juga. Kerjakan semua di buku paket. Anak-anak, selanjutnya kita masih bahasa Indonesia di pembelajaran 2, halaman 127. Petugas kebersihan adalah orang yang bekerja membersihkan suatu tempat atau lingkungan. Meskipun ada petugas kebersihan, kita harus tetap ikut menjaga kebersihan. Nah, kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kita, ya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan kita juga ada petugas kebersihan ya. Di sini contohnya cerita yang berjudul Pak Danu Petugas Kebersihan. Pak Danu dalam petugas kebersihan. Di lingkungan rumah Ino setiap hari Pak Danu menyapu jalan. Sampah-sampah juga diangkut oleh Pak Danu. Pak Danu melakukan tugasnya hingga lingkungan menjadi bersih. Karena rajin bekerja, tubuh Pak Danu sehat. Tubuh Pak Danu sehat karena ia juga selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan keluarganya. Itulah cerita Pak Danu, petugas kebersihan yang rajin. Nah, di sini ada Ayu menanya, cobalah saling bertanya jawab pertanyaan berikut. Nah, kita jawab aja langsung ya. Apakah di rumahmu ada petugas kebersihan? Tentunya ada ya. Alat apa yang digunakan untuk mengangkut sampah? Nah, di sini Pak Danu membawa apa? Gerobak sampah ya. Nah, gerobak sampah ini digunakan Pak Danu untuk mengangkut sampah dan dibawa ke tempat penampungan sampah. Nah, siapa yang di rumahnya tidak ada petugas kebersihan? Selanjutnya kita masih bahasa Indonesia ke halaman 130, yaitu Ayo bercerita. Nah, dengarkan penjelasan gurumu membaca teks berikut. Menjaga kebersihan jalan. Lingkungan tempat tinggal harus selalu bersih. Tempat umum seperti jalan raya harus dijaga kebersihannya. Di jalan raya disediakan tempat sampah. Sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Saluran air di tepi jalan juga harus diperhatikan. Aliran air harus dijaga agar tetap lancar. Bila tidak dijaga, maka saat hujan air akan meluap ke badan jalan. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab semua petugas kebersihan. Semua warga harus bersatu menjaganya. Dalam kebersamaan itu, semua akan merasa memiliki jalan di lingkungannya. Nah, ini adalah contoh kebersihan di jalan. Jadi, kebersihan di jalan juga harus dijaga. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, suatu hari ada banjir, ada hujan, dan akan terjadi kebanjiran. Air akan meluap ke jalan kalau gotnya itu penuh dengan sampah. Nah, di sini tanggung jawab kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi semua warga bersatu menjaga kebersihan. Untuk apa manfaatnya? Untuk kenyamanan dan kesehatan. Nah, di sini ada tugas ya. Kamu disuruh menceritakan ya, apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat kegiatan seperti cerita di atas? Nah, kalian ceritakan, tapi tidak usah terlalu banyak ya. Boleh 5 baris atau lebih. Nah, sesuai dengan apakah di lingkungan kalian ya atau di tempat tinggalmu itu ada kegiatan seperti yang di atas, yaitu bertanggung jawab menjaga kebersihan di jalan.
Selamat mengerjakan. Tugas yang ini kalian tulis di buku tugas ya. Terima kasih anak-anak, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.